hambanya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita boleh bersama-sama di dalam ibadah minggu kita. Nah, kita akan melihat bagian firman Tuhan. Saya izin share screen dulu. Di dalam kitab Nehemia, Bapak Ibu, kita akan merenungkan, mengingatkan kembali tentang ibadah yang sejati atau ibadah yang benar. Berarti ada ibadah yang tidak sejati atau ada ibadah yang tidak benar? Ada. Alkitab memberitahu kepada kita. Tandanya hanya ada dua saja. Yang pertama adalah fokus ibadah itu kepada siapa, saudara. Dan yang kedua, melalui caranya. Nah, kalau kita fokus ibadah kepada Tuhan, lalu caranya, kata Alkitab, dengan cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut akan Dia, maka pastilah ibadah dan pelayanan kita itu berkenan di hadapannya. Tapi kalau fokusnya bukan Tuhan, lalu caranya juga cara-cara duniawi, cara-cara manusiawi, Bapak Ibu Saudara, pasti ibadah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, nabi-nabi Baal pada zaman Elia, saudara-saudara, ketika mereka memanggil Allahnya ya dengan menoreh-noreh melukai tubuhnya. Nah, itu pasti bukan ibadah yang benar, tapi ibadah yang palsu. Ibadah sejati sesungguhnya bukan yang seperti itu. Nah, mari kita membaca Nehemia 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring, mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Amin. Saudara, di masa pandemi ini ya, orang terus-menerus, gereja terus-menerus, pelayanan terus-menerus melakukan inovasi ibadahnya, inovasi pelayanannya. Betul, Bapak Ibu? Ketika kerumunan dibatasi, sehingga kita tidak bisa ke gereja, saudara, maka kita mencari cara bagaimana supaya tetap bisa beribadah. Nah, solusinya sudah diberikan, yaitu melalui online. Betul, Bapak Ibu? Awal-awal ketika kita melakukan secara online, semangat luar biasa. Gitu ya. Kenapa? Karena kerja juga di rumah, jadi bisa ikut. Tapi kan sekarang kerja sudah di luar, Pak. Nah, akhirnya apa, saudara-saudara? Secara online, Zoom juga, tanda petik, mereka bosan. Nah, puji Tuhan kalau mereka kembali ke gereja, datang. Tapi kenyataannya juga nggak datang, saudara-saudara. Jadi sebenarnya keadaan orang Kristen ini lebih parah atau lebih baik. Nah, tapi gereja tetap melakukan inovasi. Nah, Andre itu ada di mobil yang nggak tahu entah jalan kemana dia. Nah, ini positifnya secara online. Saya ada di gereja, Bapak Ibu, Saudara ada di rumah masing-masing, atau murid saya itu ada yang ada di mall. Bapak Ibu, kamu ada di mana kok ribut suaranya? Di mall, Pak. Itu ngopi sama teman-teman sambil kuliah. Tapi masalahnya efektif apa tidak ya kuliah sambil nge-mall gitu ya, sambil ngopi. Demikian juga beribadah kepada Tuhan sambil nyenek, sambil tiduran, ibu-ibu maaf sambil masak yang off kamera ya. Semoga jemaat Pucang tidak ya Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena ibadah kita ingin berkenan di hadapan Tuhan. Lalu apalagi? Pujian, panggung. Kalau saudara lihat, ini masuk YouTube. Jadi mesti yang terbaik. Nah, lalu resikonya apa kalau saya amati? Panggung yang bagus, lampu yang bagus, suara yang bagus. Akhirnya jadi hiburan Bapak Ibu. Jadi di rumah sumpah datang ke gereja melihat panggung yang luar biasa, bagus, lampu, ya suara, alat musik yang main juga canggih-canggih, akhirnya terhibur Bapak Ibu. Lalu apalagi? Yang terakhir ya Bapak Ibu, itu nama.
pembicara harus ditulis lengkap, Pak Timotius. Loh, kenapa? Iya, karena ini kan masuk YouTube, disaksikan oleh banyak orang. Jadi kalau gelarnya nggak dipasang, kurang mantep katanya. Saya pribadi, ada yang ngomong ke saya, Bapak Ibu, kalau pembicaranya tidak doktor, saya nggak mau dengar. Wah, sombong ini saudara. Ya, apakah dijamin kalau yang khotbah doktor, khotbahnya berbobot? Ya belum tentu. Lebih baik nggak usah dipasang gelarnya apa saja, tapi khotbahnya berbobot. Benar nggak, Bapak Ibu? Nah, yang paling akhir, gambar di sebelah ini loh Bapak Ibu. Nggak tahu benar apa salah pandangan saya. Ada beberapa gereja yang mimbarnya sudah diganti Bapak Ibu. Ini mimbar kuno ini ya. Mimbar kayu, ada salibnya, kuno itu. Sekarang diganti mimbarnya itu, sebenarnya bukan mimbar menurut saya. Meja bundar atau meja kotak. Kenapa? Ini kuno Pak. Ya, kalau masuk YouTube, kalau mimbarnya itu bundar, kayak di kafe-kafe itu loh, kalau saudara kebiasaannya nongkrong di kafe kan ketemu loh, meja bundar gitu loh, saudara. Lalu saya berpikir dalam hati, ini bukan mimbar ini. Yang ngomong di sini bisa sembarang orang. Mau motivator ya, mau radikalisme juga bisa ngomong di situ. Tapi ini memang Tuhan Pak yang dikhotbahkan. Tapi mimbarnya seperti ini. Oke lah, tetap kontennya isinya yang dikhotbahkan. Tapi kok nggak ada tanda salibnya ya? Kalau saudara baca kitab Nehemia, kitab Esra, mereka itu membuat mimbar kayu. Kata Alkitab. Ya, jadi ada mimbarnya. Nah, saya tidak tahu bentuk mimbarnya seperti apa. Nah, ketika saya tulis status seperti itu, ya sudah tidak relevan sepertinya gereja zaman sekarang memakai mimbar kayu yang ada tanda salibnya atau mimbar yang ada salibnya. Sekarang diganti dengan mimbar bundar atau kotak. Apakah kelihatan bagus ketika tayang di YouTube? Wah, komentarnya beberapa. Salah satu murid saya berkata, Pak Tim, perjanjian baru kan enggak pakai mimbar. Betul, nggak pakai mimbar perjanjian baru. Kenapa? Karena mereka sembahyang ibadahnya sembunyi-sembunyi, penganiayaan, jadi nggak perlu mimbar. Tergantung konteksnya. Ini kan konteksnya konteks masa pasca pandemi dan gereja melakukan inovasi pakai YouTube. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah yang kita lakukan itu semua orang Kristen, semua atau beberapa gereja melakukan ibadahnya, pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri kita? Mengasihi Tuhan apa mengasihi diri kita? Coba kita renungkan pada pagi hari ini. Seringkali orang berkata, ibadah kok kurang mantap. Pujiannya kok kurang enak didengar. Musiknya kacau balau. Saudara, sebenarnya orang yang mengatakan ini datang ke gereja tujuannya apa? Ingin memuaskan, menyenangkan keinginan dagingnya, atau memuaskan keinginan Tuhan, memuliakan Tuhan, saudara. Ternyata banyak yang menyenangkan dirinya sendiri, mengasihi diri, bukan mengasihi Tuhan. Tadi malam saya berkhotbah di gereja. Kalau Bapak Ibu ditanya musiknya, kalau Andri ada di situ, mungkin Andri akan berkata, turuno aku yang main. Kenapa, saudara? Maaf, masih belajar beberapa. Full band, tapi yang bisa hanya satu, yang lain masih belajar. Saya kan bisa main musik, jadi telinga saya juga agak terganggu mendengar kunci-kunci yang kacau-kacau kayak begitu. Ya, Andre senyum ya, saudara. Tapi pertanyaannya adalah, itu dalam konteks ibadah. Mereka sudah latihan sedemikian rupa. Ya, memang kita melakukan yang terbaik. Wong yang latihan saja bisa salah kan? Apalagi yang nggak latihan. Jadi kalau dalam konteks belajar, kenapa? Karena gereja itu benar-benar kekurangan atau mengalami krisis pemain musik. Sak gembalanya juga main musik. Saya setiap doa malam karena di gereja, saya main bass loh Bapak Ibu. Ya, karena nggak ada yang main. Minggu lengkap, tapi minggu banyak yang dari luar ya. Saya susah juga, makanya saya berkata, ayo kita didik pemain musik dari pemuda sendiri. Nah, akhirnya yang Jumat, pemain musiknya khusus dari anak-anak muda. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah yang kita sudah lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Dan kita baca sepanjang kitab Nehemia, yang namanya musik pujian tidak dimasukkan ya dalam konteks ibadah. Perjanjian baru juga tidak pernah dimasukkan musik pujian dalam konteks ibadah. Salah satu mahasiswa saya membuat skripsi dengan judul Peranan Musik dan Pujian dalam Pertumbuhan Gereja. Ketika ujian saya coret tidak lulus kok.
Kenapa? Gereja bertumbuh bukan karena musik dan pujian. Kalau engkau melihat secara teologis, Alkitab tidak pernah memberitahu peranan musik dan pujian membuat gereja bertumbuh. Loh, kok bisa, Pak? Perjanjian lama kan ngomongnya musik pujian, itu perjanjian lama, itu bukan gereja. Kalau di perjanjian baru engkau ngomong gereja, nggak ada musik dan pujian. Kenapa nggak ada, Pak? Loh, kamu nggak baca Alkitab apa? Gereja bertumbuh karena apa? Ada dua hal, paling tidak. Kisah Rasul 2 ayat 41, 42, dan seterusnya. Mereka jemaat bertekun dalam pengajaran para rasul. Dan yang kedua, jemaat mengalami penganiayaan. Imannya bertumbuh, gereja itu bertumbuh. Jadi kalau engkau berkata peranan pengajaran firman dalam pertumbuhan gereja, tak luluskan kamu. Tapi kalau peranan musik dan pujian, engkau nggak lulus. Ngulang, buat baru skripsinya. Wah, parah ini Pak Timotius. Kamu yang parah, bukan saya. Karena salah. Nah, Bapak Ibu, coba kita renungkan. Kalau begitu ibadah yang sejati yang seperti apa? Nah, kitab Nehemia memberi pesan kepada kita ya, ayat 1 tadi. Mereka semua berkumpul dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan meletakkan abu atau tanah di atas kepala. Nah, saya berharap GBI Pucang dalam waktu dekat bisa berkumpul bersama-sama. Ya, sudah terlalu lama pakai Zoom ya, saudara ya, lama ya. Nah, kita semua saudara gereja yang lain sudah mulai berkumpul bersama, yang mungkin masih renovasi atau apa. Tapi saya berharap tetap kita harus kembali, karena dalam konteks ibadah itu berkumpul bersama, disertai dengan puasa, dengan mengenakan kain kabung, kain duka cita, lalu abu di atas kepala. Ini simbol dari penyesalan. Dulu ketika pemerintah memberitahu jangan berkumpul dulu ya, lalu jemaat atau bahkan hamba Tuhan berkata apa? Pemerintah ini bagaimana ya? Wong jemaat mau berkumpul datang ke rumah Tuhan beribadah kok dilarang. Ya, pernah dengar gitu nggak? Saya waktu itu pas khotbah di suatu gereja, pengumuman, gembalanya ngomong gitu, saudara. Pemerintah ini bagaimana? Jemaat mau berkumpul kok nggak boleh, kok dilarang, katanya gitu. Nah, lalu beberapa bulan terakhir ini sudah diizinkan tuh Bapak Ibu. Betul ya? Sudah diizinkan toh untuk datang bersama beribadah, berkumpul. Bahkan pemerintah mengatakan kalau outdoor di luar boleh lepas masker. Sekarang pertanyaannya kalau sudah diizinkan berkumpul bersama di gereja, jemaatnya mana? Mereka itu di mana sekarang? Nah, jawabannya apa, saudara? Kesimpulannya, aku kok bosen ya. Secara online, oke. Kalau engkau bosan secara online, datanglah beribadah bersama, berkumpul. Lalu beribadah bersama, berkumpul, bosan juga. Saudara, orang Kristen ini aneh nggak? Kalau dibanding orang lain yang non-Kristen, ibadahnya, cara doanya, sikap doanya, kira-kira membosankan nggak? Ya, ya itu saja kan. Berdiri, lalu berlutut, sujud. Dari dulu sampai sekarang, ya begitu. Nah, kita orang Kristen atau gereja, banyak inovasinya kan di dalam ibadah. Yang awalnya solo keyboard jadi full drum, full band. Betul enggak, saudara? Yang awalnya apa? Ibadahnya duduk bawah, duduk kursi. Lalu setelah itu berdiri. Loh, kita bebas loh. Sudah diberi kebebasan seperti itu. Alkitabiah Pak, bebas. Iya, Alkitabiah, asal tertib dan mendatangkan damai sejahtera, tidak kacau. Ya, saudara, boleh karena Allah itu roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan, betul. Tapi jangan sampai keluar dari mulut kita bosan. Wah, itu mengerikan. Pasti itu menduka citakan hati Tuhan, saudara. Nah, orang Kristen seperti itu. Yang terpenting adalah kita melihat di samping kita berkumpul sambil berpuasa, lalu ada penyesalan. Ibadah yang sejati kalau di dalamnya ada penyesalan, berarti ada hal yang sudah dilakukan, saudara, kemudian dia sadar, makanya lagu sebelum firman tadi, Tuhan kau selidiki aku, apakah ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu. Dan ternyata dalam kondisi zaman Ezra Nehemia, orang Israel di pembuangan telah melakukan kawin campur. Dan ini dibenci oleh Tuhan. Makanya saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian itu sudah muncul ya, Esau dan Yakub. Yakub mengambil istri dari kerabat. Lalu Esau mengambil perempuan Kanaan. Dan itu menimbulkan duka cita bagi papanya. Kemudian
orang-orang di Yeriko, bangsa di Yeriko, di Kanaan, harus ditumpas habis. Betul, saudara? Kenapa? Pertanyaannya. Jadi apa tidak boleh menikah dengan bangsa lain, suku lain? Boleh, saudara. Tapi yang dilarang adalah ketika tidak seiman. Salomo sudah memberi contoh kepada kita. Banyak istri dari perempuan Mesir, ya, saudara, perempuan Amon, Moab, dan lain sebagainya. Alkitab mengatakan apa? Akhirnya hati Salomo tidak lagi condong kepada Tuhan, tapi hatinya condong kepada dewa-dewa, berhala-berhala, istri-istrinya itu. Ini yang dibenci oleh Tuhan. Ketika seseorang melakukan pernikahan yang tidak seiman, saudara, seharusnya orang itu sadar, bertobat, ya, minta ampun di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu bukan ibadah yang sejati, bukan pelayanan yang sejati. Bapak Ibu, di gambar di bawah itu, ya, perkawinan yang disahkan beda agama. Ya, Surabaya sudah mengizinkan. Sebelumnya itu sudah ada 4 kota, ya, Surabaya terakhir. Mungkin nggak tahu akan ada lagi. Kenapa beda agama harus disahkan dalam pernikahan? Sebab kalau tidak, nanti mereka kumpul kebo. Mereka masing-masing tetap dengan keyakinan agamanya, kan nggak bisa bersatu. Saudara-saudara, disahkan, ya. Jadi gimana? Ya sudah, akhirnya diizinkan. Ya, kalau nggak percaya tanya Dipo nanti, ya, saudara-saudara. Pengadilan Negeri Surabaya sudah mengizinkan itu. Nah, Bapak Ibu, lihat. Kalau ini yang terjadi ketika lahir anak-anak, maka anak-anaknya akan bingung. Kamu Minggu ikut mama, ya, ke gereja, ya, GBI Pucang, ya. Kemudian Senin ikut papa ke kelenteng, ya. Coba, anaknya bingung nggak kira-kira, saudara? Atau kemana lagi? Ke Gunung Kawi lah, atau kemana? Nah, ini Bapak Ibu terjadi pada zaman Nehemia saat itu. Makanya ketika mereka bertemu dalam konteks beribadah, mereka berkumpul, mereka menyesal, saudara, mereka punya keinginan untuk bertobat. Dan pertobatan yang sejati adalah seperti Mazmur 51 ayat 18-19. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Artinya apa, saudara? Pertobatan yang dimulai dari dalam. Penyesalan yang disertai dengan perubahan. Sebab kalau hanya menyesal, maka akan seperti Yudas Iskariot. Dan neraka akan penuh dengan orang-orang yang hanya menyesal. Tapi surga akan penuh dengan orang-orang yang menyesal dan bertobat. Jadi yang pertama, Bapak Ibu mesti ingat, di dalam ibadah yang sejati, kita mesti berkumpul. Saudara, kalau belum memungkinkan secara online, oke, kita berkumpul, lalu ada penyesalan karena dosa yang sudah kita lakukan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, dalam ayat yang kedua tadi dikatakan mereka semua mengaku dosa atau kesalahan. Nah, timbul pertanyaan, dosa kan sudah diakui, Pak, satu kali untuk selamanya. Nah, aliran hypergrace itu mengatakan kita nggak perlu melakukan dosa, pengakuan dosa lagi. Kenapa? Karena dosa satu kali sudah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Betul. Itu dosa warisan Adam. Ketika saya dan saudara percaya Kristus, itu sudah diselesaikan oleh Kristus. Sehingga Kristus berkata, "It is finished." Ketika dia di atas kayu salib. Sudah selesai. Sudah genap. Karena darah kambing domba tidak dapat menghapus dosa dengan sempurna. Hanya darah Kristus yang satu kali dicurahkan efektif untuk pengampunan dosa. Tapi ada dosa yang kedua, Bapak Ibu, yaitu dosa di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam perkataan, ataupun di dalam perbuatan. Jadi dosa warisan sudah diselesaikan oleh Kristus, dosa perbuatan ini yang terus muncul. Siapa tadi pagi yang tidak menyakiti hati orang lain, entah itu pasangan kita, atau anak-anak kita, atau tetangga kita mungkin, karena saudara ke pasar, marah dengan penjualnya, karena saudara nawar nggak diberikan lalu saudara marah, ya lombok kan mahal, jadi memang ditawar, gitu ya saudara-saudara. Nah, perkataan kita, apakah sudah menyakiti hati orang, membuat orang lain marah, Bapak Ibu Saudara, apalagi dilakukan dalam perbuatan. Kalau pengakuan dosa yang kedua ini tidak relevan, buat apa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya? Salah satu aspek doa Bapa kami apa? Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa? Tuhan mengajarkan dalam doa Bapa kami, kita minta pengampunan dari dosa yang kita lakukan. Ternyata ini alasannya, Bapak Ibu.
Coba kita baca bersama-sama ya di layar, Markus 7 ayat 20-23. Dalam hati ya, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Siapa di antara kita, saudara, yang tidak memiliki hati yang jahat? Satu saja. Karena Tuhan Allah yang Maha Tahu, Dia menyadari di dalam hati orang, dari dalam, di situ dikatakan pikiran jahat. Pikiran jahat ini macam-macam ya, yang melawan Alkitab, bertolak belakang dengan kitab suci, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sudah jahat, saudara. Percabulan, nah ini untuk orang yang belum menikah, kalau jajan di luaran sana. Pencurian, apa saja. Pembunuhan, walaupun tidak menghilangkan nyawa secara fisik, tapi kalau membenci, kata Alkitab, sudah membunuh. Lalu perzinahan, walaupun tidak melakukan secara fisik, tapi kalau mengingini, sudah berdosa di dalam hati dan pikirannya. Keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan masih banyak lagi, saudara. Nah, karena Tuhan tahu dari dalam hatimu, dari dalam pikiranmu, di dalam perkataanmu, bahkan perbuatanmu, Tuhan mengatakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu. Makanya di gereja kami mulai tahun ini, Bapak Ibu Saudara, diterapkan ya, saya atau Pak Bambang itu gantian. Sebelum ibadah di awal, sebelum praise and worship, kita melakukan doa pengakuan dosa. Kenapa? Karena doa seperti itu merupakan ibadah yang sejati. Lalu yang ketiga, di dalam ayat yang ketiga di Nehemia 9 tadi, firman Tuhan dibacakan, diberitakan selama 1 jam, 30 menit, seperti pagi hari ini. Selama berapa, saudara-saudara? 1/4 hari. Berapa lama 1/4 hari? 24 jam dibagi 4, 6 jam. Saudara tahan, dengar khotbah 6 jam, nggak ada pujiannya loh. Mungkin saudara angkat tangan semua ya. Kerjanya kapan kalau caranya seperti itu? Jalan-jalan ke mallnya kapan kalau caranya seperti itu ya? Nah, Bapak Ibu lihat, memang konteksnya beda. Saat itu memang orang Israel menyesal, mengaku dosa yang amat sangat. Dilakukan oleh umat Tuhan sebagian besar. Apalagi kita malah lagi menyinggung, aku itu menghendaki keturunan ilahi. 2 Korintus 6, Paulus juga memberi pesan pada jemaat Korintus, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sudah jelas loh peringatannya, Bapak Ibu. Kenapa kita melanggar? Iya Pak, umur sudah 30 jalan-jalan, sudah dibanting harga, diskon sampai habis, nggak laku. Nah itu alasannya kan. Ini mumpung ada Pak, tapi nggak seiman. Seharusnya orang tua berkata stop. Karena kita berkata tidak boleh. Sebab persamaan apakah antara Kristus dengan Belial? Kedurhakaan dengan kebenaran. Terang dengan gelap. Coba lihat saudara. Kita orang percaya adalah anak-anak terang. Tidak boleh dan tidak bisa disatukan dengan kegelapan. Kebenaran tidak bisa disatukan dengan kejahatan. Kristus yang ada dalam hidup kita tidak bisa dijadikan satu dengan Belial, kuasa jahat itu. Sampai digambarkan seperti itu. Oleh sebab itu gereja harus mendidik, firman Tuhan harus mendidik, supaya jemaat terutama yang masih muda, supaya jangan sampai salah memilih. Jadi aturan yang pertama yang tidak boleh dilanggar, harus seiman. Gitu ya. Nah coba lihat, yang ketiga, di dalam ibadah yang sejati, harus ada pemberitaan firman. Tidak boleh dikurangi porsinya, bahkan tidak boleh ditiadakan di dalam ibadah. Saya heran kalau ngakunya ibadah tapi nggak ada firman Tuhannya. Yang penting nyanyi terus Pak, praise and worship Pak, 2 jam. Saya mau tanya, saudara. Alkitab tidak pernah mengatakan jadi iman timbul dari praise and worship. Walaupun pujian dan penyembahan itu baik, harus kita ucapkan, harus kita sampaikan. Tapi di kitab Nehemia tidak pernah disinggung tentang pujian dan penyembahan ya, tentang pujian terutama. Karena penyembahan itu di dalam aspek doa, di dalam aspek pemberitaan firman, di dalam aspek pengakuan dosa, penyembahan itu sebenarnya sudah kita berikan di hadapan Tuhan. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya kita lihat bagian yang terpenting ini, saudara,
di dalam ibadah yang sejati harus ada pemberitaan firman. Coba kita baca dulu satu ayat di dalam Nehemia pasal yang ke-8, mundur, saudara, ayat yang ke-9. Ya, saya baca Nehemia 8 ayat 9. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Seperti pada pagi hari ini, kita baca ayat firman Tuhan, saya beri penjelasan, keterangan, pengertian, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Kalau saudara baca ayat berikutnya, ketika mengerti firman, maka ayat yang ke-11, ya, Nehemia 8 bagian terakhir, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan adalah kekuatanmu. Artinya apa? Sukacita karena mengerti firman, itulah sumber kekuatan kita. Amin, Bapak Ibu. Coba Esra 7 ayat 10. Esra dan Nehemia itu sejaman ya. Kalau Esra itu hamba Tuhan secara rohani pelayanannya, tapi kalau Nehemia hamba Tuhan, bupati kata Alkitab, secara jasmani, pembangunan tembok Yerusalem, secara fisik ya, saudara-saudara. Jadi dua orang ini bersama-sama melayani secara rohani dan secara jasmani. Nah, kita mengatakan Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Perhatikan, kata bertekad itu artinya menetapkan hati, terjemahan literal, prepare, ya King James-nya, lalu dedicate, mempersembahkan ya hidupnya, waktunya untuk meneliti firman Tuhan. Adakah di antara kita jemaat yang punya tekad seperti Esra? Sebenarnya ini bukan hanya hamba Tuhan saja yang harus punya tekad seperti ini. Semua orang Kristen, semua orang percaya harus punya tekad, punya gairah, kemauan untuk meneliti firman itu. Tujuannya apa meneliti firman? Supaya mengerti, saudara. Dan kalau sudah mengerti, pasti melakukannya. Dan kalau sudah melakukannya, dia mengajarkan kepada orang lain. Amin, Bapak Ibu. Nah, seringkali dua hal ini, Bapak Ibu, dipisahkan ya. Saya pernah mendengar. Yang penting itu ngerti firman, Pak. Nggak usah melakukan. Tapi sisi yang lain, yang penting itu melakukan firman. Nggak perlu ngerti firman, nggak perlu belajar firman. Yang penting melakukan. Keduanya sama-sama salah. Contoh yang sederhana. Bagaimana bisa melakukan kalau tidak punya pengertian atas perintah itu? Contoh, saudara telepon seseorang. Kita ketemu di mall, Tunjungan Plaza ya. Tapi orang ini nggak ngerti. Yang penting ketemu mall. Dipikir Surabaya mallnya hanya satu, Tunjungan Plaza. Akhirnya dia pergi kemana? Super Mall. Surabaya Barat, saudara. Yang penting kan mall. Ketemu nggak sama orang tadi? Nggak ketemu, alias video call lagi akhirnya. Kamu di mana? Kita mau ngopi bareng ini. Loh katanya mall. Loh iya betul kita ke mall. Tapi mallnya Tunjungan Plaza, bukan Super Mall. Atau Galaxy Mall. Nggak ketemu, saudara. Nah, sama tuh. Orang mengatakan, aku melakukan firman. Tapi nggak ngerti firman. Nggak mau belajar firman. Bisa benar nggak yang dilakukan? Salah, saudara. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan, kalau belajar firman, ngerti firman, pasti dia melakukan firman. Jadi dua hal ini seperti koin dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau orang ngerti firman, belajar firman, pasti melakukan firman. Makanya saudara lihat, artinya apa? Satu kata, menghidupi firman itu. Kenapa? Kalau saya dan saudara bertekad, meneliti, melakukan, mengajarkan, itu seperti Yosua 1 ayat 8, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Lagu kebangsaannya GB Pucang ya. Saudara, berbahagialah orang yang kesukanya Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam, maka orang itu adalah orang yang sangat berbahagia atau orang yang diberkati. Terjemahan King James mengatakan. Ketika saya dan saudara melakukan firman, mengerti firman, belajar firman, lakukan firman, saya dan saudara adalah kehidupan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Walaupun secara fisik materi kita pas-pasan, orang memandang kita kekurangan, ya saudara-saudara, dunia melihat kita miskin. Tapi kalau saya dan saudara melakukan firman, belajar dan mempraktekkan firman, saya dan saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, melebihi mereka semua. Konsep Tuhan itu apa? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, asal ada makanan, pakaian, minuman cukup. Rumus Tuhan itu cukup.
Di dalam doa Bapa kami Tuhan Yesus mengatakan apa? Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau mau lebih itu bonus, kalau mau lebih kerja lebih keras lagi. Tapi kalau sudah cukup bisa makan minum. Walaupun saudara berkata, aku kok nggak bisa beli baju baru ya. Kenyataannya saudara masih berpakaian apa tidak. Aku kok nggak bisa makan yang enak ya. Justru makan yang enak sana malah saya nggak doyan Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Makanannya anak-anak generasi milenial, generasi Z itu aneh-aneh. Minumannya apalagi aneh-aneh saudara-saudara. Entah boba, bobi, boba apalagi. Macam-macam. Kalau saya diberi itu, kok gak enak. Mending kopi aja saya bilang. Wah kuno papa ini, kata anakku saudara-saudara. Oke. Walaupun kita tidak bisa menikmati sesering orang itu, bahkan kita nggak punya rumah, tapi toh saudara masih menempati sebuah rumah. Bapak Ibu, kehidupan yang cukup. Ya, Paulus juga mengatakan ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Rasa cukup, rasa puas. Sebenarnya orang yang cukup itu adalah orang yang puas sebenarnya. Tapi konsep dunia sudah dibalik. Cukup itu tidak puas. Sebenarnya terjemahan aslinya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, itu artinya puas. Amin, saudara-saudara. Tapi oleh dunia dibalik. Puas itu berarti engkau nggak cukup. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita nggak mengerti prinsip ini, kita tidak bisa melakukan firman dengan benar, dan kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Dan ibadah pelayanan kita, hidup kita, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, ibadah yang sejati itu apa? Ayat 3 dan 4, saudara, mereka melakukan doa, mereka berseru dengan suara yang nyaring, mereka sambil sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Doa itu berbicara relasi. Di dalamnya ada ucapan syukur, ada permohonan, ada penyerahan, ada pengakuan, atau kejujuran. Bahkan kalau dilakukan dengan mengangkat tangan, berarti kita mengaku di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, bahwa kita ini lemah. Kita percaya kepada Allah yang kuat. Kita ini terbatas. Kita percaya kepada Allah yang tidak terbatas. Dan yang terpenting, doa merupakan relasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Dan satu lagi apa? Penyembahan. Ini bicara apa? Sikap hati. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ingat rohnya huruf kecil ya. Jadi ini bukan bahasa roh ya, saudara-saudara. Tapi artinya secara rohani. Apa maksudnya? Karena Allah itu roh. Jadi pendekatan kita juga harus secara rohani. Dengan benar. Dengan cara-cara yang berkenan di hadapannya. Yaitu apa? Coba ayat terakhir. Saudara di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 dan 29. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28 dan 29 yang berbunyi demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Coba Bapak Ibu. Mengerikan ya, api itu walaupun kecil bisa membakar seluruh hutan kata Alkitab. Berarti Allah kita yang digambarkan seperti api itu adalah Allah yang cepat murka, geram, marah ketika apa? Ketika melihat umatnya yang beribadah kepadanya dengan tidak hormat dan dengan tidak takut akan dia, atau dengan kata lain beribadah kepadanya dengan cara yang tidak berkenan di hadapannya. Allah tidak berkenan, bahkan Allah akan marah dan dia pasti marah. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mengoreksi diri kita. Apakah sikap hati kita sebelum kita beribadah satu malam kita sudah persiapan? Minggu pagi tadi kita sudah persiapan. Supaya apa? Ketika kita beribadah hati kita siap, rohani kita siap untuk ditaburi kebenaran firman, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Seringkali orang mengatakan apa, saudara? Pujiannya nggak enak, penyembahnya nggak enak, firman Tuhan yang nggak enak. Ini masalahnya bukan makanan. Kalau urusan enak nggak enak berarti sesuai selera, betul nggak? Padahal yang lain itu diberkati. Dia sendiri nggak merasa dapat berkat. Berarti yang error dia, saudara-saudara. Kenapa? Karena sikap hatinya dia nggak benar. Dia nggak punya persiapan secara rohani. Nah pertanyaannya apa ibadahnya dia berkenan di hadapan Tuhan? Tidak Bapak Ibu.
Makanya yang paling akhir kesimpulannya kita harus ingat. Kalau saudara-saudara ingin beribadah dengan benar, maka coba Roma 12 ayat 1 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu jemaat mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, biarlah firman Tuhan memberkati Bapak Ibu, mengubah cara ibadah kita, pelayanan kita, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat waktu ini. Kami bersyukur bahwa pemberitaan firman-Mu, Engkau boleh mengingatkan setiap kami, supaya kami beribadah dengan benar, melayani dengan benar. Kiranya Engkau Allah yang Maha Tahu, menyelidiki setiap hati kami, motivasi kami, apa yang ada di pikiran kami ya Tuhan, supaya semuanya boleh dikuduskan, dan semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat yang sudah bersama-sama berkumpul secara online hari ini. Tuhan Engkau memberkati. Dan kami berdoa supaya dalam waktu yang dekat mereka boleh beribadah secara onsite. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.